Nah, contohnya adalah kita ambil dulu satu persamaan dulu, y sama dengan y min 2 kuadrat tambah x min 5 kuadrat sama dengan 25 misalkan ya. Baca ya. Pusatnya adalah 2,5 ya. Pusatnya 2,5 dan jari-jarinya adalah 5 itu dari 25 diakarkan ya. Nah, kita coba uraikan dulu ke bentuk umum yang lain ya, atau bentuk yang diurai. Ini tinggal difaktorkan aja, sorry kebalik ya, boleh aja sebenarnya. Cara penulisan ini kebalik. Ya, Y duluan boleh, X duluan boleh, nggak ada masalah ya, penjumlahan. Oke, saya tukar, ini salah pusatnya berarti tadi 2,5, 5,2, karena X-nya yang di kanan ya. Ya, itu cara penulisan ya. Nah, harusnya di awal tuh kalau saya ulangi penulisannya X min 5 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 25. Jadi ya itulah kita jangan mudah terkecoh sama tulisan ya, tapi hasil akhir gitu. Hasil akhirnya apa gitu salah satunya gitu ya. Tuh. Nah, atau sepertinya apa konsepnya bagaimana begitu ya. Jadi bukan hanya pada yang ditulis, tentu ditulis juga harus ya. Nah, ini dikuadratkan artinya x kuadrat min 10x plus 25. Y-nya y kuadrat min 4y plus 4 ya sama dengan 25-nya pindah ruas ke kiri. Nah, itu ya. X kuadrat disatukan dengan y kuadrat begitu ya bentuk umumnya. Kemudian min 10x di min 4y. Nah, bilangannya dijumlahin aja semuanya ya. Plus 25 plus 4 dikurangi 25 adalah plus 4 ya. Plus 4 sama dengan 0. Nah, ini bentuk umumnya juga sama. Nanti akan ketemu kadang diberikan seperti yang di atas, kadang diberikan yang seperti yang di bawah. Nah, jadi kalau yang di bawah kita nggak tahu informasi pusat pusat lingkarannya dan nggak tahu jari-jarinya. Harus kita jadikan ke dalam bentuk seperti yang di atas. Nah, memang ada rumusnya, tapi ya kalau mau ngapalin rumus, saya nggak mau ngapalin rumus ya. Ada rumusnya dulu mendapatkan apa dari sini juga sudah bisa langsung kita dapatkan pusat ya. Dari kerja rumus, dari rumusnya. Tapi kalau saya nggak terlalu ngapalin rumus ya, dan juga ya artinya informasinya sudah ada di situ ya. Bagaimana caranya? Ya. Bentuk x kuadrat tambah y kuadrat kurang 10x kita kembalikan menjadi bentuk seperti yang di atas. Caranya adalah ini disatukan lagi x kuadratnya dengan x-nya, y kuadrat dengan y-nya ya, yaitu x kuadrat min 10x gitu tambah y kuadrat min 4y plus 4 sama dengan 0. Nah, kita jadikan namanya dalam bentuk kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu apa? Bentuk yang y sama dengan x kuadrat, y sama dengan x min 5 kuadrat, y sama dengan x plus 2 kuadrat. Nah, ini semuanya bentuk kuadrat sempurna. Apa maksudnya kuadrat sempurna? Jadi dia bentuk yang selalu positif gitu ya. Ini kuadrat sempurna namanya. Nah, bentuk kuadrat sempurna itu didapatkan dari nilai setengah daripada variabel x-nya nih. Variabel x dan variabel y. Ya, jadi kalau di situ 10, 10 bagi 2 berapa? 5. Nah, kita langsung buatkan apa namanya? Saya tulis ulang dulu ya. Ini saya hapus. Dimana nih ditandai x kuadrat min 10x. Oke, ini aja saya perpanjang aja.
Nah, jadi setengah daripada 10, tadi 5 ya. Langsung kita tuliskan X min 5 kuadrat. Nah, itu namanya kuadrat sempurna. Ketika X min 5 kuadrat difaktorkan, hasilnya adalah X kuadrat min 10X tambah 25. Nah, di sini adanya sebelah kiri ini yang saya bulatkan, adanya hanya X kuadrat min 10X. 25-nya nggak ada. Sehingga persamaan tersebut akan sama dengan yang di bawahnya kalau di bawahnya dikurangi 2 gitu ya. Saya ulangi ya. Di atas itu X kuadrat min 10X. Kita ingin membuat kuadrat sempurna, ambil setengah daripada pangkat satunya, yaitu X min 5 kuadrat. Ini nilainya sendiri adalah X kuadrat 2 kali X kali 5 min 10X plus 25. Nah, ini sama dengan yang di atas ini. Plus 25. 25 yang nggak ada di atas. Hanya sama kalau dikurangi 25. Ini juga dikurangi 25. Nah, ini baru kita boleh ganti ini dengan ini. Ya. Jadi baru boleh kita ganti X min 5 kuadrat. Di sini ada X kuadrat min 10X plus 25. Nilainya beda dengan X kuadrat min 10X yang ini. Nah, karena berbeda, maka di sebelah kanan ini ada plus 25, harus dikurangi 25. X min 5 kuadrat dikurangi 25. Nah, ini baru sama nilainya dengan X kuadrat min 10X. Baru kita ganti ke persamaan bawah tuh ya. Nah, jadi persamaan di bawah yang ini, nah, baru sama dengan nilainya yang di atasnya. Kemudian Y juga, Y kuadrat min 4Y. Berarti setengah dari 4. Langsung kita tulis Y min 2 kuadrat. Nah, nilai daripada Y min 2 kuadrat adalah Y min 2 kuadrat adalah Y kuadrat min 4Y plus 4. Nah, yang ada itu cuman Y kuadrat min 4Y di atasnya ya. Yang ini nih. Nah, saya tandai ya. Nah, yang di atasnya itu cuma ada Y kuadrat min 4Y. Nggak ada plus 4. Oh, ada itu Pak, plus 4. Boleh dipakai, boleh. Jadi kita ganti aja Y kuadrat min 4Y plus 4 itu. Boleh kita pakai. Kalau nggak ada, kita kurangi boleh. Atau 4 itu diganti, boleh juga. Ya. Nah, Y min 2 kuadrat itu nilainya adalah Y kuadrat min 4Y plus 4. Kebetulan ada di situ plus. Nah, plus 4 boleh kita ganti ini. Yang ini boleh. Ya. Jadi sudah pas. Sudah, berarti ya seperti ini aja persamaannya. Langsung aja sama dengan 0. Ya. Nah, sehingga ya, sehingga ini menjadi X min 5 kuadrat, begitu, tambah Y min 2 kuadrat, min 25 menjadi 25. Ya. Kembali ke persamaan atau bentuk di atas. Dari sini kita tahu pusatnya adalah di 5,2 dan jari-jarinya adalah sama dengan 5. Gitu ya. Jadi bisa ya mengubah dari bentuk yang ada pusat dan jari-jarinya menjadi bentuk umum satunya. Kemudian dari bentuk umum yang seperti ini diubah jadi bentuknya ada yang memiliki pusat dan jari. Ada pertanyaan dulu? Kalau X plus 2 X plus 2 kuadrat tambah Y plus 5 kuadrat sama dengan 12. Pusatnya berapa?
Pusatnya min 2, min 5 ya. Jari-jarinya? Jari-jarinya berapa? Kok 6? 6 kali 2 itu. Diakarkan ya. Berapa? Itulah kita kalau ditanya itu, kalau tadi paham 25 berapa akarnya? Akar dari 25 adalah akar dari 12 berapa ya? Akar 12 saja. Ya. Saya kan nggak suruh sederhanakan. Ya. Mau disederhanakan nggak kan? 12 itu 4 kali 3 dipangkat saja. Maka 12 karena ini R kuadrat. Jadi kalau R akar kuadrat. Ini disuruh sederhanakan baru 2 akar di 3. 2 akar 3 akar dari mana? 4 kali 3 ya. 4 kali 3 sama dengan 2 akar 3 gitu. Kemudian lingkaran juga saya pinjam dulu lingkaran di sini. Lingkaran juga anggap ini 0,0 pusatnya ya. Pusat lingkarannya 0,0. Kemudian jari-jarinya ini anggap aja misalkan 2 ya. Jari-jarinya 2. Oke. Nah, maka persamaannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 6. Nah, ketika kita menuliskan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4, dia adalah lingkaran tersebut ya. Nah, contoh, kalau di sini titiknya tadi 2,0, 2,0 itu berarti pasti berada pada lingkaran. 2 kuadrat ini ya, 2,0, 2,0, 2 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan 4. Nah, 4 sama dengan 4. Nah, ini berada pada lingkaran disebutnya. Kalau kita ambil titiknya di luar lingkaran, 3,0 misalkan. 3,0, maka 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 4. Ini 9 sama dengan 4. Nah, salah. 9 tidak sama dengan 4. 9 lebih dari 4, artinya berada di luar lingkaran. Di dalam juga sama begitu. Ketika kita ambil 1,0, posisinya adalah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 4. Artinya 1 tidak sama dengan 4, atau 1 kurang dari 4, posisinya berada di dalam lingkaran. Gitu. Nah, berikutnya juga ketika kita menginginkan posisi lain daripada lingkaran tersebut, ini tadi misalkan adalah pusatnya tetap 0,0 tadi, 0,0, jari-jarinya adalah 2, artinya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Nah, kalau kita membutuhkan y kuadrat sama dengan 4 kurang x kuadrat, nah ini masih lingkaran yang sama. Tapi kalau kita ubah menjadi y sama dengan diakarkan, plus minus akar 4 kurang x kuadrat. Nah, yang y ini ada dibagi dua nih, ada y plus, ada y. Y plus itu artinya 4 kurang x kuadrat, y negatif itu maksudnya negatif akar 4 kurang x kuadrat. Yang mana y plus dan y min? Kalau ini sumbu y, ini sumbu x. Nah, y plus itu yang dimaksud adalah yang bagian ini, bagian atas ini y plus semua. Itu. Yang saya arsir ini y plus namanya. Ya.
baik X-nya positif maupun X-nya negatif. Itu bagian Y plusnya. Ya. Kemudian kalau saya membutuhkan bagian bawahnya saja, itu namanya Y negatif yang ini. Nah, ini posisinya di bawah sini. Gitu ya. Nah, ketika saya membutuhkan bagian kanannya saja, ini artinya bagian X positif, yaitu diubah aja bentuknya tadi menjadi yang bentuk yang ini menjadi X kuadrat sama dengan 4 kurang Y kuadrat. Nah, ini masih persamaan yang sama. Ketika diubah menjadi X plus minus akar 4 kurang Y kuadrat. Nah, ini ada dua persamaan. Ada X positif, ada X negatif. X positif ini yang sudah saya arsir, X negatif adalah sebelahnya. Ya. Yang ini bagian X positif, yang sebelah sini X negatif. Ya. Yang sebelah sini adalah X bagian X negatif. Bisa ya bedain ya? Nah, jadi persamaannya sama, bedanya satu, kalau kita ingin membelah bagian-bagian tertentu, ingin membagi bagian-bagian tertentu ya. Nah, berikutnya adalah kalau kita ingin dari lingkaran tersebut kita ingin seperempatnya aja. Nah, bagaimana kalau kita mau ambil seperempatnya aja? Tinggal diambil dari salah satu persamaan berikut ini, kemudian diambil dikasih tanda ya. Contoh ini ada X sama dengan plus minus akar 4 kurang Y kuadrat. Kalau yang positifnya sebelah kanan, ini ya. Nah, ini sebelah kanan ya. Yaitu yang saya arsir biru, yang sebelah kanan. Kalau saya mau yang bagian atas, seperempat bagian atas, yang ini saya arsir sekarang, itu artinya adalah X positif dan Y-nya positif. Ini tinggal saya kasih tanda sedikit, Y positif gitu. Ya. Kalau yang bagian bawahnya, X sama dengan akar 4 kurang Y kuadrat, Y-nya negatif. Gitu. Ini artinya seperempat lingkaran ya. Ini juga seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran atas dan seperempat lingkaran yang bagian bawah. Begitu juga seperempat lingkaran bagian kiri dan seperempat lingkaran bagian kanan. Ya. Bisa? Bisa, katakan. Nah, persamaan kuadrat juga sama, mungkin tidak dibahas ketika membahas persamaan kuadrat. Jadi ketika persamaan kuadrat dituliskan, ya, persamaan kuadrat misalkan Y sama dengan X kuadrat, nah ini kurvanya. Ya. Nah, ketika kita menginginkan hanya bagian kanan daripada kurva, ini artinya X positif, ya kan? Y-nya juga, Y-nya Y-nya positif ya. Ini Y ya. Y-nya positif. Kalau kita inginkan sebelah kanannya aja, boleh kita tuliskan dua-duanya. Kalau kondisinya seperti ini, X positif lebih dari 0, Y lebih dari 0. Boleh juga, cuman X-nya saja lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena udah setengah dia. Ya, ini udah setengah. Nggak ada yang nggak mempengaruhi Y-nya. Jadi informasi X lebih dari 0 aja udah cukup ya. Y sama dengan X kuadrat, X lebih dari sama dengan 0. Berarti dia ngambil setengah yang ke kanan. Ya. Jadi dibelah langsung di tengahnya. Kalau sebelah kiri, Y sama dengan X kuadrat, X kurang dari sama dengan 0. Begitu ya. Di kiri, kalau kurang dari. Jadi keterangan-keterangan yang ada itu sesuai dengan ini aja. Y sama dengan X kuadrat, berarti kan kurvanya ini ya. Semuanya. Ketika diberi keterangan X lebih dari sama dengan 0, kita lihat semua oh ini positif, ini negatif. Berarti kurvanya ini aja yang diambil. Gitu. Ya. Seperti halnya tadi lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 keseluruhan. Ketika X yang positif, dia ngambil dulu yang bagian X positif itu sebelah kanan. Ya, X positif sebelah kanan. Y-nya bisa positif, kita negatif, berarti setengahnya. Nah, ketika kita batasi Y-nya yang positif aja, baru dia menjadi
seperempat. Itu ya. Jadi clear untuk lingkaran itu informasi dasarnya adalah dia pusatnya dan jari-jari. Cara menggambarkannya kalau apa? Cara menggambarkannya yaitu pusatnya 0,0 tinggal ke kanan jari-jarinya 2, ke kiri 2, ke atas 2, ke bawah 2 langsung di itu ya. Kalau lingkaran tinggal. Kemudian kalau kita mau pilih tadi udah tahu caranya ya, memilih bagian-bagiannya. Nah. Karena kalau di luar itu X-nya lebih besar daripada nol. Ya, tapi kalau yang di dalam X-nya lebih kecil daripada nol. Di dalam bukan di luar dan di dalam. Ini maksudnya ya? Ya, bukan di luar dan di dalam. Kalau di dalam kurva ini itu beda lagi nanti persamaannya terkait dengan lebih dari persamaan itu. Persamaan dari kuadratnya. X kuadrat lebih dari atau kurang dari atau sama dengan. Ini ya. Kalau tadi lingkaran, kalau tadi lingkaran, kalau lingkaran tadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Ya, ini ya. Nah, kalau lingkaran tadi kalau kita ambil titik di luar berarti dia akan lebih dari. Kalau pas nilainya sama dengan 4 pas pada titik-titik ini. Ya. Kalau kita ambil titik yang di dalam berada menjadi kurang dari. Itu kalau lingkaran. Kalau persamaan kuadrat juga sama. Kalau kita punya persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat tadi, gini misalkan. Nah ini Y sama dengan X kuadrat. Kalau nilai yang kita ambil misalkan 2 di sini. Di atasnya 2 kuadrat berapa? 4 ya? 4. Nah, berarti dia nih titiknya adalah sini 2,4. 2,4 itu berada pada parabola. Tapi kalau kita ambil misalkan di sini 2,1 itu di sini ya kira-kira ya. Nah, kita lihat aja di sini. Kita masukkan dalam persamaan Y-nya adalah 1, ya kan? X-nya 2 kuadrat adalah 4. 1 tidak sama dengan 4. Nah, tidak 1 tidak sama 4 itu posisinya bisa berada di dalam sini, bisa berada di luar. Nah, ini bisa menunjukkan dia posisinya di luar. Gitu. Ya. Sebenarnya dia ukurannya lebih dari atau kurang dari. Jadi harus dibuat nanti Y kurang X kuadrat, misalkan Y kurang X kuadrat lebih sama dengan 0 kan gitu ya. Nah, kalau titiknya tadi 2,4 begini, berarti Y-nya 4, X-nya 2 kuadrat sama dengan 0. Ya. Nah, kalau sama dengan 0, berarti dia berada pada parabola. Kalau 2,1, nah 2,1 tadi 1 dikurangi 2 kuadrat. Berarti di sini 1 dikurangi 3. 1 kurangi 4, negatif 3. Ya, tidak sama dengan 0. Nah, tidak sama dengan 0 ini berada di luar, konteksnya gitu. Kalau positif nanti berada di dalam, gitu ya. Kalau ingin menunjukkan titik tersebut. Apa? Kalau pernyataannya salah, tadi itu posisinya bisa di luar atau di dalam. Cuman kita sudah dapat cirinya nih. Kalau titik 2,1 tadi sudah digambarkan posisinya di sini, di luar daripada parabola. Nah, nilainya negatif, pasti semua yang lain negatif. Ya, coba titik yang lain ini 2,1 saya ambil agak ke kanan, 4,1.
4 ya kan? 1 dikurangi 4 kuadrat ya. 1 dikurangi 16 min 15. Jadi tandanya itu. Ya, kalau tandanya negatif berarti di luar. Kalau tandanya positif nanti di dalam. Contoh saya ambil di sini berapa? Di tengah itu. 0,4 ya. Karena X-nya kan 0 ya. Y-nya 0,4. 0,4 berarti 4 dikurangi 0. Ya kan? Hasilnya positif. Gitu. Jadi yang menentukan itu si tandanya itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan itu ya. Ada lagi pertanyaan? Lalu hari ini tuh ada pertanyaan bagus ya. Cuman saya lupa apakah di kelas ini atau di kelas lain ya. Jadi kalau misalkan Y sama dengan X plus 1, Y sama dengan X kuadrat. Nah ini kan kalau kita lihat solusinya, ini gitu ya. Y sama dengan X kuadrat, solusinya kan di sini ya, 0,0 ya. Nah, Y sama dengan X kuadrat. Nah, tapi kalau digabung sama Y sama dengan X plus 1, Y X plus 1 itu persamaan garis ya. Persamaan garis itu titiknya di mana? Ya, kalau X-nya 0, Y-nya 1. Kalau Y-nya 0, X-nya min 1. Berarti 0,1 min 1,0. 0,1 ke kanan sini. 0,1 ke atas ya. Min 1,0 di sini. Nah, garisnya kan gini ya kira-kira ya. Gitu ya. Bertemulah titiknya tuh di sini dan di sini. Ya, titik potongnya ya. Di sini nih ya. Nah, ya. Nah, apa maksud pertemuan titik di sini? Di sini. Maksudnya adalah di titik tersebut nilai Y dan nilai X, ini X saya kasih tanda, ini nilai Y-nya, bagi kedua fungsi yang ada, nilainya sama. Ya, makanya persamaan yang garis dan persamaan kuadrat akan kita samakan. Ini udah sama nih, apa yang sama? Y-nya sama. Jadi kita samakan. Ya. Nah, bagaimana menyamakannya? Ini dipindah aja ke sini. Atau yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. X kuadrat sama dengan X plus. Itu udah sama namanya. Ya. Gitu ya. X kuadrat sama dengan X plus 1. Ketika dipindah ruas, X kuadrat min X min 1 sama dengan 0. Difaktorkan. Nggak bisa difaktorkan dengan bilangan bulat. Maka ya pakai rumus ya. Nah, ini titik potongnya itu akan ketemunya di sini nih. Nah, ya, gitu. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Min B nilainya adalah B-nya kan min 1. Min B berarti 1. Plus minus akar min 1 kuadrat 1. Dikurangi 4 kali 1 kali C-nya min 1 kali 2A berarti 2. Berarti 1 plus minus akar 5 ya. Akar 5 per 2. Akar 5 berapa? Kira-kira 2, ya. Ya, 2, berarti 1 tambah 2,1 lah misalkan ya. Berapa tuh? 3, ya 1 tambah 3,1 per 2. Ya, sekitar 1,05. Apa? 1,5551 ya. Sekitar itu ya. Nah, jadi ini satu yang positif nih 1,5. Yang negatifnya berapa? 1 dikurangi 2,1 per 2. 1 dikurangi 2,1 min
0,1 dibagi 2. Berapa? Min 0,05. Nah, itu yang sebelah kirinya nih, yang ini. Itu 1,1 ya. Ini 1,1 dibagi 2. Min 0,5 berapa? Ya, intinya dia sebelah kiri ya. Sebelah kiri maksudnya dari sini kita datang ke sebelah kiri. 3 sebelah kiri. Ini 0 kan? Ternyata sebelah kirinya nggak tahu angka yang berapa. Jelas dari sebelah kiri. Kalau nilainya bilang bulat, di atas. Jadi titik potong ini fungsinya bisa disamakan. Kenapa? Karena garis ini dan ini di titik yang berpotongan tersebut nilainya sama, maka bisa disamakan. Boleh disamakan Y-nya, boleh juga disamakan X-nya. Tapi paling mudah menyamakan Y-nya karena ini tadi sama dengan. Boleh nggak X sama dengan disamakan? Boleh. Ini diakarin dulu. Ya, X sama dengan akar Y, sama ini ke situ. Ini X sama dengan Y-1. Boleh. Ada masalah. Menyamakan Y sama dengannya atau X sama dengan apa? Karena di titik ini nilai Y-nya dan nilai X-nya bagi kedua fungsi tersebut nilainya sama. Itu ya. Lalu kalau ketemu lingkaran bagaimana Pak? Ada pertanyaan dulu Pak? Kalau yang untuk di sana ada recordnya nanti ya. Kalau untuk yang di sana ya. Kalau yang saya tulis di sana ada recordnya, kalau yang di sini nggak ada. Oke, kita yang lain ya. Lingkaran. Lingkaran yang biasa dulu. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Ya. Ini berarti jari-jarinya 2, 0,0. Nah, ada garis. Saya bikin aja garis ini ya. Nah, ini garis misalkan di sini Y sama dengan 1. Berarti ini garisnya persamaannya apa? Persamaan garisnya apa yang saya kasih tanda panah ini? Ini ada garis tuh, garisnya tuh ya. Nih. Ini persamaan Y ini 1 nih. Jadi persamaan garisnya apa ini? Persamaan garisnya apa? Hamzah? Persamaan garisnya apa? Apa? Persamaan garisnya nggak ada kuadrat. Ini. Ya. Ini persamaan lingkaran. Persamaan garis ini. Iya sama dengan itu bentuk umum. Ini kan khusus garis yang udah ada. Ya kan? Apa skim? Apa? Ya, di mana? Apa? David, mana David? Nah, David, ini persamaan garisnya apa namanya?
Dep, lain apa sih? Ada, ada. Martin, enggak Martin? Martin Arina, ini pertamanya apa? Ini saya kasih tanda satu ya. Apa? Nama pertama garisnya. Gede gimana? Gede dua kali. Pernah? Dua. Gede area. Ya, di luarnya gimana? Yang mana? Dan gede ya. Kalau misalnya jawabannya tuh dia sama dengan 2,1 maksudnya. Loh. Ya, mamu bukan arteri. Mana? Nah, ini pertemuan dari sini kita dulu. Ini kan saya kasih tanda ya. Apa? Siapa kamu? Ya kamu. Ya kamu. Ya. Sama dengan X. Salah. Belum. Baik, jangan jawab dulu saya yang belum pernah kan maksudnya nanti pada pertama ngerti belum apa. Batu Liza. Ada lagi yang kalau sebetulnya. Salah. Ini apa nih? Tangannya. Pari. Apa orangnya? Dia sebenarnya apa? 2,1. Kalau dia sebenarnya belum. Nanti kalau saya bilang Kalau saya masih belum bisa. ya setelah teman-teman Dia sebenarnya kurung satu ya buka kurung apa? Ya, jadi hal yang mudah jadi rumit ya. Nanti kita tulis itu persamaan garisnya namanya adalah Y sama dengan No. kita terlalu jauh ya ya. Iya, sebenarnya sama dengan satu. Kamu menulis berapapun dia tetap. Kalau ini spesial apapun nilai ini kan terus kemudian Y sama dengan Mantap panjang di meter sampai kuadrat. kamu mau baca nomor juga biasa soalnya apa? Y sama dengan K plus B. Itu kan titiknya udah tahu, berapa titiknya? Titiknya adalah 0,1 X-nya 0, ya, Y-nya 1, ya kan? Nanti B-nya sama dengan, ya, Y sama dengan, ini ketemu, ya. Taruhnya terlalu jauh ya, kejauhan. Ya maksudnya saya taruhnya terlalu jauh menjelasin kemana-mana. Tapi yang basic kan. Jadi ini Y sama kalau dia benar dari sama dengan 1,
Y sama dengan 2 dan seterusnya. Kalau Y rendah, Y sama dengan Y sama dengan 1, Y sama dengan 2. Itu artinya berapapun nilainya. Ini artinya berapapun nilai X-nya, yaitu Y-nya tetap. Jadi juga berapapun nilai Y-nya, X-nya tetap 1. X-nya tetap 2. Nah, kalau yang lain-lainnya, selain yang tegak atau yang vertikal atau yang horizontal, baru dia punya nilai kemiringan atau Y sama dengan A plus B dilengkap. Dilengkap dia tetap punya kemiringan. Ya. Gitu. Udah? Jadi udah tahu persamaannya ya? Jadi persamaan garisnya udah tahu, yaitu Y sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat persamaan garisnya Y sama dengan 1. Nah, kalau kita samakan kedua persamaan ini, pasti solusinya tuh di sini. Gitu ya. Saya tandai dulu solusinya tuh. Nah, samakan. Bagaimana menyamakan yang atas yang bawah? Yang di bawah Y, yang di atas Y kuadrat. Enggak sama. Yang atasnya dibuat menjadi akar atau yang di bawahnya di kuadrat. Nah, jadi Y kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa disamakan dengan yang atas. Yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Y kuadratnya kita ganti dengan 1. X kuadrat sama dengan 3. X sama dengan plus minus akar 3. Nah, di sini adalah akar 3. Ya. Di sebelah kirinya adalah negatif akar 3. Di sini akar 3. Di sebelah kirinya adalah negatif akar 3. Di sini adalah nilainya 1. Di titik ini nilainya adalah min akar 3,1. Di titik ini akar 3,1. Gitu. Ya. Kalau ada persamaan kuadrat di sini misalkan. Di sini ada persamaan kuadrat. Disamakan aja dan Y sama dengan Y kuadrat di sini. Ya, disamakan juga tadi. Dengan persamaan lingkar. Gitu. Ya. Jadi konsepnya itu kan sebenarnya semua persamaan juga caranya sama. Garis digabung lingkaran, garis dengan yang lain. Ketika ingin mencari titik persamaannya atau titik potongnya, maka persamaannya dicari aja. Yang samanya Y-nya atau X-nya tinggal digabung. Maka dia titik temunya itulah yang merupakan solusinya. Ya. Gitu. Nah, ini contohnya. Ini kebetulan ada ini ya, saya langsung kita visualisasi aja langsung. S. Oke. Nah, ada lingkaran satu yang warna biru. Pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya adalah 1. Berarti ini persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Kemudian yang kedua di sini pusatnya adalah di 1,1. Berarti X min 1 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat gitu ya. Sama dengan di situ jari-jarinya dihitung dari sini ya. Dari pusatnya ke kanan ini. Ya, berarti jari-jarinya adalah 2 ya. Ini 1, ini 2. Jari-jarinya 2, berarti di sini 2 kuadrat. Begitu ya. Nah, karena ada 2 persamaan lingkaran, kita lihat langsung secara visual tuh. Titik potongnya itu berada di ya. Dan di sini. Ya. Sekarang kita uraikan ke sumbu X, sumbu Y-nya. Ya, titik potongnya itu ya, nih.
Gitu ya. Nah, kita lihat dengan cara hitungan. Ini kita uraikan dulu. X kuadrat min 2X plus 1. Kemudian Y kuadrat min 2Y plus 1 sama dengan 4. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 2Y plus 2. 2-nya pindah ke kanan. 2 ya. Atau pindah ke kiri juga boleh. Kalau ke kiri min 2. Oke, kita ambil yang kiri aja dulu. Min 2 sama dengan 0. Oke. Nah, ini sudah diwakili dengan ini persamaannya. Kemudian persamaan lingkaran satunya lagi adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus sama dengan 1. Jadi kita ketemu di sini langsung, kita ganti dengan angka 1. Gitu aja. 1 dikurangi 2X min 2Y min 2 sama dengan 0. Gitu ya. Iya. Kalau 2X dipindah ke kanan, 2X plus 2Y sama dengan 1 kurang 2 min 1. Ya, min 1 gitu ya. Ada informasi lain? X kuadrat min 2. Ya. Ke kiri juga boleh. Plus. Boleh. Plus 1 sama dengan 0 boleh. Iya. Ada yang kurang nggak informasinya? Biasanya harus langsung dapat ini ya. Gimana? Mau diputar-putar juga boleh ya. Kalau pindah luasnya harusnya kan ini 1 min 2 2X plus 2Y kan gitu ya. 1 kurang 2 kan min 1 kan? Ya kan? Kalau mau dipindah semuanya ke kanan, 2X plus 2Y plus 1 sama dengan kanan. Problemnya bukan di situ, problemnya kita mau cari titik potongnya. Ya. Nah. Kenapa belum ini ya? Kenapa nggak langsung nemu titiknya ya? Biasanya langsung ketemu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Kalau ini namanya persamaan garis ya. Persamaan garis. Harusnya menemu titik yang di sini nih. 0,5, X-nya 0,5, Y-nya nanti dapatnya sekian. Coba kalau kita masukkan dalam persamaan 2X tambah 2Y plus 1 sama dengan 0. Kalau kita masukkan X-nya setengah ya. Ini X-nya setengah, berarti 2 kali setengah. Ditambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. Berarti ini 1
tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. 2Y sama dengan min 2. Y-nya sama dengan min 1. Jadi ini benar nih Y-nya min 1 ya. Nggak pas tapi ya. Nggak pas tuh. Ya. Ada yang salah nggak di tahapannya? Hah? Coba, berarti ada yang salah nggak? Di tahapannya. Harusnya kan udah sama ya. X kuadrat sama Y kuadrat kan nilainya 1 ya. Ya. Ini jari-jarinya 1 kan? 1 kuadrat nilainya 1. Ini jari-jarinya adalah 2 ya. 2 kuadrat adalah 4. X min 1. Betul ya? 1,1 kan? Iya. 1, Y plus 1, X kuadrat min 2 plus 1, Y kuadrat min 2 plus 1. Ini harusnya tuh langsung menemukan titik ini ya. Titik potongnya. Jadi nanti kita review lagi sedikit ya. Yang bagian ini ya. Ya. Ada tanggapan mungkin saya salah hitung atau apa? Ya. Dan yang biru kenapa? Tidak menggunakan yang apa sih? X pangkat 2 menjadi pangkat satu. Ya, ini kenapa? Untuk mencari jari-jari untuk yang makan jari-jari kenapa kayak gitu? Itu 0,0 kan? Nah, 0,0. Jadi pusatnya 0,0 kan langsung. X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini pusatnya 0,0. ya. Ya, jadi konsepnya tetap sama tadi ya. Nanti cuma saya koreksi lagi di mana salahnya. Karena ini satu persamaan, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Kemudian yang ini, yang besarnya adalah X min 1 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Ya, ketika persamaan ini dan ini disamakan, artinya disamakan itu yang sama gitu. Ya, yang sama yang mana? Ini yang sama. X kuadrat tambah Y kuadrat. Atau satu ini kita ganti dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Bisa. Ini satu ini. Kita ganti dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Tapi kalau kita tambahkan jadi menjadi lebih rumit, maksudnya nggak lebih sederhana gitu ya. Nah, ketika diganti X kuadrat tambah Y kuadratnya ini diganti 1, berarti citra min 2X min 2Y plus 2 plus 2X dan 2 kemudian 4. Ini saya koreksi lagi ya. Nah, ketika disamakan harusnya solusinya ke titiknya nanti ketemu yang ini karena ada perpotongan ya. Perpotongan ini dan kita kelas sebelah tadi bisa. Oke. Nah, kalau di slide itu hanya menunjukkan lingkarannya, kemudian pusat dan jari-jarinya ya. Ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 yang warna biru, kemudian X min 1 kuadrat tambah Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Sudah selesai ya. Nah, ini ya kalau di slide nggak membahas titik potongnya ya. Tadi kita mencoba membahas titik potongnya. Kalau kita coba bantuan DeepSeek misalkan, enggak? Atau ChatGPT.
Coba ya. Ya. Iya, ya, silakan. Itu coba aja masuk sama. Ini aja ya. Enggak ya. Ya. Kalau mau keluar silakan aja ya. Nggak usah izin. Ya. Oke, kita lanjut aja. Berikutnya adalah ya. Plus Y sama dengan oh ya itu sudah tepat ya. Cara yang tadi sudah tepat, tinggal disubstitusi lagi persamaannya ke dalam persamaan salah satu persamaan tadi yang terakhir adalah tadi. Nah, ini persamaan yang kita dapat tadi 2x tambah 2y plus 1 ya. Ini disubstitusi lagi ke dalam persamaan yang di awal. Ada yang di atas. Persamaan 1 atau 2. Nah, ketika disubstitusi itu kita bisa milih boleh yang atas atau boleh yang bawah. Kita milihnya yang atas karena lebih simpel. Jadi ini kita substitusi ke persamaan yang atasnya. Baru bisa didapatkan titik potongnya. Ya. Ya. Kita coba tadi 2x plus saya kira tadi udah selesai ternyata belum. 2x plus 2y plus 1 sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4 ya. Nah, ini dibuat dulu dalam persamaan dan menjadi apa? 2y sama dengan min 2x min 1. Y sama dengan dibagi 2 semuanya min x min setengah. Jadi x kuadrat tambah min x min setengah kuadrat sama dengan 4. X kuadrat ditambah x kuadrat gitu ya. 2 kali min setengah kali min 1 plus x ya. Plus x ditambah 1/4 sama dengan 0. Nah, ini 2x kuadrat plus x plus 1/4. Nah, ini difaktorkan atau pakai rumus ABC ya. Dapat titiknya x1 min b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac per 2a. Nah, ini benar ya. Sehingga titiknya nanti didapatkan di posisi sini ya. Nah. Titiknya nanti didapatkan di posisi ini. X1-nya itu pasti berada di nih. Gitu ya. X-nya pasti kurang dari 0,5. Mungkin dapatnya 0,4 ya. Satu lagi sebelah kiri ya. Berapa X-nya? Kalau di sini 0,5 negatif ya. Kalau sini negatif 1 ya kira-kira negatif 0,8 ya. 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 Karena posisi di sini aja ya. Nanti dikeluarkan nih. Min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2. 2A. A-nya berapa? 2. B-nya 1. B-nya 1/4.
4. Nah, titiknya itu nanti X1-nya di sini itu adalah setengahnya 0,5, berarti 0,4 kira-kira. Satu yang lagi adalah negatif 0,5, ini negatif 1, di sini berarti sekitar negatif 0,8 hasilnya. Kan X1 2, yang satu plus, yang satu min, yang plus yang sebelah sini, yang minusnya sebelah sini. Ya. Karena bilangnya bukan bilangan 4, bukan bilangan bulat, jadi pakai rumus itu. Kalau bilangan bulat langsung ini ya, langsung dapet. Itu ya. Kalau hasil perhitungan mesin X sama dengan min 1 plus minus akar 7/4. Mesin aja males ngitung akar ya. Iya, itu maksudnya punya detik baru saya males ngitung akarnya. Akar 7 itu kalau akar 9 3 kan. Ini 2, sekian nih. Berarti anggapnya 2,2 benar. Min 1 tambah 2,2 berarti 1,2. 1,2 dibagi 4. Nah, ini maksudnya. Ya. Kalau 2/4 kan setengah ya. Ini 1,2/4. Berikutnya ada persamaan X kuadrat tambah 2X plus Y kuadrat sama dengan 3. Di ini ciri daripada persamaan lingkaran. Dari mana variabel X-nya kuadrat, variabel Y-nya juga kuadrat. Maka dia kita satukan yang masing-masing variabelnya. Kemudian kita ambil nilai setengah daripada 2X, yaitu 2. Yaitu karena di sini tandanya plus, X plus 1 gitu ya. X plus 1 kuadrat. Ya, silakan. Ini di atas negatif, di bawahnya juga kuadrat sempurnanya juga negatif. Ya. Ini nilainya sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Di atasnya hanya punya X kuadrat plus 2X. Nggak ada plus 1-nya ya. Nah, jadi diperlukan di sini itu X plus 1 kuadrat dikurangi 1. Ini hasilnya sama dengan X kuadrat plus 2X. Karena kedua ruas yang di atas ini duanya dikurangi 1 masing-masing. Nah, karena ini nilainya sudah sama, maka baru boleh diganti ke atas. Yaitu X plus 1 kuadrat min 1 ditambah Y kuadrat. Y kuadrat nggak ada apa-apain, karena nggak ada variabel Y-nya. Nggak ada 6Y, 4Y gitu, nggak ada. Jadi sama dengan 3. Dari sini, min 1-nya pindah ke kanan. X plus 1 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Dari sini kita tahu bahwa pusatnya berada di min 1,0 dan jari-jarinya adalah 2. Gitu ya. Oke. Berikutnya adalah akar kuadrat ya. Akar kuadrat. Akar kuadrat. Kuadrat itu sama dengan akarnya. Cara penyelesaiannya ya. Jadi saya gambarkan aja dulu. Kalau misalkan persamaan kuadrat itu seperti ini namanya Y sama dengan X kuadrat. Ya. Ketika saya ubah arahnya begini, ya, yang sama tuh. Saya ubah, ini kan sumbu X.
Ini tumbuh Y. Kalau saya ubah ini tumbuh X, ini tumbuh Y, maka sebenarnya persamaan ini juga X sama dengan Y kuadrat. Nah, ini yang disebut dengan persamaan asal. Nanti, ya. Nah, ini kalau di sini Y sama dengan X kuadrat, tapi kalau sumbunya tetap, ya tetap di sini X, di sini Y. Nah, ini sama Y sama dengan akar X. Kalau saya kuadratkan kedua arah menjadi X sama dengan Y kuadrat. Kan? Nah, Y sama dengan akar X itu artinya Y positif. Ya. Ada yang bawahnya Y sama dengan min akar. Karena persamaan awalnya itu dari sini. Persamaan kuadrat juga. X sama dengan Y kuadrat. Y kuadrat sama dengan Y sama dengan diakarkan. Plus minus akar. Begitu. Ya. Kalau saya tulis Y kuadrat sama dengan 25, berapakah nilai Y? 5. Nilai Y-nya adalah plus minus 5. Ya. Nilai Y-nya sama dengan plus minus 5. Karena 5 kuadrat 25, min 5 kuadrat juga 25. Ya. Ya. Kalau saya tulis Y kuadrat sama dengan 25, Y-nya sendiri sama dengan plus minus 25. Akar 25, yaitu Y sama plus minus 5. Itu yang dimaksud dengan definisi dulu itu inverse, ya. Jadi kalau dari satu titik kita mau ke sini, kita kuadratkan, ya, kita balik ke sini itu belum tentu sama, ya. 5 dikuadratkan, hasilnya adalah 25. Min 5 dikuadratkan 25. Tapi akar daripada 25 cuma 1. Betul ya? Akar daripada 25 cuma 1, yaitu 5. Tapi kalau 5 kuadrat 25. Min 5 dikuadratkan 25. Tapi kalau akar daripada 25 cuma 1. 5 ya. Tidak ada minnya akar. Tapi kalau min Dibuat plus minus itu. ya minus. Gitu ya. Itu namanya kalau kita jalan itu gampang. Kalau kita balik Bukan. inverse namanya. Oke, makin Inverse. Tapi berpikir inverse itu luar biasa ini ya. Manfaatnya tuh ya. Jadi saya pernah cerita realnya itu apa, kalau kita jalan, kita hilang ketinggalan itu. Nah, kalau kita udah bisa nge-track duluan itu, nah, kemungkinan untuk posisinya di sini segala macam itu sudah lumayan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ini. Akar kuadrat dari suatu bilangan positif X adalah bilangan A sehingga A kuadrat sama dengan X. Ini intinya tadi ya. Yaitu akar X dan min akar X. Ya. Kalau A kuadrat sama dengan X, berarti A-nya tadi plus minus akar X. Yang tadi. Y kuadrat sama dengan 2 yang poin pertama, A kuadrat sama dengan ini tadi. Y kuadrat sama dengan 25. Kalau kita ingin tahu berapa nilai Y, yaitu plus minus akar daripada 25. Ya. Plus minus daripada akar
Nah, grafik persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat berikut ini persamaan kuadrat berikut ini, persamaan tadi awalnya apa? X sama dengan Y kuadrat. X sama dengan Y kuadrat. Nah, ini keseluruhan nih. X sama dengan Y kuadrat. Nah, ketika dibuat menjadi Y kuadrat sama dengan X, maka Y-nya sama dengan plus minus akar. Nah, ini yang bagian atasnya namanya Y sama dengan plus akar X. Yang bagian bawahnya Y sama dengan minus akar X. Gitu ya. Ini ya. X, Y sama dengan akar X ini akan ada tanda plus di sini. Ya. Nggak perlu ditulis ini juga. Nah, kalau ditulis Y lebih dari sama dengan 0 itu mempertegas saja. Ya. Mempertegas bahwa posisinya yang Y positif, yang bagian atas nih. Ini namanya Y positif. Ya, karena ke atas tuh Y positif. Kalau ke bawah Y negatif. Oke, sudah? Sudah? Nah, sekarang dengan cara yang sama saya berikan tantangan, tapi jangan pakai ini ya. Nebak aja ya. Dengan cara yang sama itu kan ini udah tahu kan bagiannya kan? Bagiannya udah tahu. Ini saya gambarin lagi, ini bisa di rotate enggak ya? Ada, bisa di rotate ya. Saya copy dua dulu. Nah, biar kelihatan. Yang satunya saya rotate dulu ya. Nah, ya. Oke. Saya tulis dulu nih, saya tulis ya. Tadi apa? X sama dengan Y kuadrat, Y sama dengan plus minus akar. Yang ini Y sama dengan akar X, yang bawahnya Y sama dengan min akar X. Nah, saya pengen mahasiswa sekarang coba ini namanya apa, ini namanya apa. Sumbunya tetap sama ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ya kan? Kalau di parabola kan Y sama dengan X kuadrat, bawahnya sama. Kalau mau disebutin boleh, mau ditulis boleh. Tapi jangan pakai ini. Ya, biar nanti posisi ini namanya apa, posisi namanya apa. Ya, apa rasa mesti apa? Saya mau pengen. Ya, terserah. Apa? Min. Ya itu sama yang ini. Nggak mungkin sama dong. Ini kuadrat 1, 2, 3, 4 ya. Kuadrat 1, 2, 3, 4. Apa tadi sebutnya? Y sama dengan? Ya salah. Ini gambarnya. Ya, itu kan gambarnya. Yang ini. Apa? Y sama dengan? Saya bilang lagi salah. Ini udah ada. Oh, bukan nggak boleh sama ini. Sini saya jelasin ya. Ini kuadrat 1, ini kuadrat 2, ini kuadrat 3, ini kuadrat 4. Kalau kamu sebutin Y sama dengan min akar E, ini udah jelas saya tulis. Ini gambarnya. Ya, ini yang barusan kamu sebut, yang kamu di kuadrat 2. Apa? X sama dengan? X sama dengan? X sama dengan? Coba ditulis dulu. Biar kelihatan. Coba. X sama dengan? Coba.
Yang lain boleh dicoba ya, tapi jangan coba cari ini ya. Dapat ya. Jangan berpikir ya. Nah, persamaannya barusan biar ditulis dulu. Boleh di tengah. Yang lain boleh apa? Itu ya tulis persamaannya. Nanti kelihatan. Cara simpelnya itu kan benar atau enggak nanti masukin aja nilai X dan Y-nya. Benar nggak? Ada lagi yang mau coba? Satu di atas, satu di bawah. Kuadran 3 dan kuadran 4. X sama dengan plus minus akar Y. Ya. Oke, kita coba aja dulu. Ini kan bentuknya kuadrat ya. Kalau saya kembalikan dulu X kuadrat dengan Y. Saya uraikan Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini pasti gambarnya. Itu persamaan kuadrat. Ya, ini kan dasarnya kamu ini kan, saya kuadratkan kedua ruas, X kuadrat sama dengan Y kan, Y sama dengan X kuadrat, gambarnya seperti ini. Mau kamu tulis angka yang ini atau yang ini? Ya, coba yang ini itu, X sama dengan Y kuadrat, Y plus minus akar X saya kuadratkan di kedua ruas ya. Y sama dengan plus minus akar X saya kuadratkan kedua ruas, Y kuadrat sama dengan X. Beda kan? Ya? Beda ya? Kalau kamu tulisnya seperti ini, saya kuadratkan hasilnya Y sama dengan X kuadrat. Gambar awalnya itu pasti ini. Gambar awalnya. Tinggal yang plus minus itu yang kanan atau yang kiri. Gitu. Ya. Kalau yang bawah, ya, ini saya kasih tahu. Kalau ini Y sama dengan X kuadrat, ini clue-nya aja ya. Yang bawahnya adalah Y sama dengan min. Oke? Nah, teman satu lagi tuh, ini clue-nya, clue-nya ya. Nah, ini kalau yang ke kanan tadi adalah apa? X itu. X sama dengan Y kuadrat. Nah, kirinya apa? Apa? Ya, coba tulis. Coba tulis dulu. Coba ditulis. Apa? Ini kan hasilnya betul ya. Y sama dengan akar Y, mana Y positif ya. Ini Y sama dengan akar Y, dia negatif nih jadi ke bawah. Jadi harusnya apa nih? Ini juga Y positif. Ini juga Y. X-nya yang negatif. Apa? Apa kira-kira? Ini sama dengan min X sama dengan Y kuadrat. Y nya sama dengan plus minus akar. Akar minus itu kan bukan berarti negatif. Itu X-nya negatif itu suruh coba. Kalau min 5, min 5. 100 ya. Min 100 ya kan kesana. Negatif ya. Negatif 4. Min 4 berapa? 4 ya. Akar 4 adalah 2. Jadi plus 2 ke atas, negatif 2 ke bawah. Aduh, gimana ini? Apa? Kasih dulu nih.
Y sama dengan X kuadrat. Ini bagian Y sama dengan X kuadrat, ya kan? Y sama dengan X kuadrat. Di bawah kan? Kalau ke kanan tadi, X sama dengan X sama dengan Y kuadrat. Berarti kalau ke sini, min X sama dengan Y kuadrat. Gitu ya. Jadi yang ke arah kiri ini min X sama dengan Y kuadrat. Ya itulah, cuman diputar-putar aja. Tidak, kan nggak paham-paham ya. yang bawahnya. Apa? Untuk yang bawahnya nanti di X Ini. Oke, min X sama dengan Y kuadrat. Ya, saya urai ya. Berarti Y kuadrat sama dengan min X. Y-nya sama dengan plus minus akar min X. Y sama dengan plus akar min X. Itu bagian mana? Bagian atas. Bawah kan negatif-negatif. Y sama dengan min akar min X. Ini yang bagian bawah. Ya. Ini bagian atas. Ini bagian bawah. Ada. Apa? Saya selalu bilang di kelas saya itu Indonesia itu kenapa nggak maju-maju ya? Karena seolah-olah solusinya diselesaikan tapi sebenarnya enggak. Saya beri contoh ya. Kalian bisa tanya kan sama orang tua kalian ya. Dulu zaman saya masih di SMA, bikin SIM itu 150.000. Jadi tadi ya, 150.000 itu yang banyak terjadi kesalahan gitu kan. SIM-nya harus ini ada simulator. Sekarang ada psikologi. Masalahnya nggak selesai. Maksudnya apa? Kecelakaan terjadi, ya kan? Korupsinya nggak hilang. Justru bikin SIM-nya dari 150 ribu jadi 100.000 sampai 1 juta. Masalahnya kan saya dikasih itu ya, jadi karena apa? Karena diubah-ubah aja gitu. KPK, ya kan? Korupsi ya, korupsi harus diselesaikan oleh polisi, ya kan? Nah selesai, bikin namanya KPK. KPK menangani korupsi, ya kan? Hebat. Padahal KPK itu isinya polisi juga. Apa orang bisa percaya KPK tapi nggak percaya polisi? Padahal KPK itu disuruh polisi. Tapi KPK nggak bisa dipercaya, bikin namanya Dewan KPK-nya di atas apa? Polisi nggak bisa dipercaya, bikin di atasnya lembaga Kompolnas. Kompolnas nggak bisa dipercaya, bikin lagi di atasnya. Seolah-olah masalahnya itu orang nggak percaya. Itu contoh ya. Jadi kalau kita menyelesaikan problem itu, ini problemnya selesai nggak di akhir. Jadi kalau pernah nggak ribut di dewan, kan? Ini kenapa bikin SIM mahal harus berulang-ulang 5 tahun perpanjangan? Boleh nggak gratis secara dewan? Pernah dengar nggak? Pertama polisnya nggak bisa pak. SIM seumur hidup pernah dengar nggak? Pernah ya? Sistem seumur hidup. Sebenarnya di negara lain mesin seumur hidup. Mau perpanjangan boleh. Masalahnya bukan perpanjangannya. Udah sih kenapa supaya mau perpanjangannya setiap tahun juga. Tidak masalah tiap tahun tiap bulan kan nggak masalah masalahnya. Orang itu masalah perpanjangan SIM nggak ada masalah. Mau perpanjangan tiap saya kenapa saya ada pertanyaan masalah
Terus kok ya. Jadi kenapa masalah itu? Ini semua ini berbagai macam kita menyelesaikan masalah. Saya berikan contoh ini apa? Saya sudah berikan contoh tadi kan? Ini y sama dengan x kuadrat. Saya putar ke bawah. Y sama dengan min x kuadrat. Saya putar ke sini, namanya x sama dengan y kuadrat. Saya kasih ke arah kiri. Udah nggak ngerti gitu kan? Nah, itulah kalau mau mutar-mutar itu. Mau mutar-mutar padahal dia tinggal menambahkan bagian positif dan negatif. Sudah bisa ya? Nah, Y sama dengan akar X min 1. Ada yang bisa bantu saya menggambarkan? Dua orang, jangan. Y sama dengan akar X min 1. Silakan, ada yang bisa bantu saya menggambarkannya? Ini sama akar sama dengan dua. Kalau akar tadi ke atas, kalau akar ke atas ke bawah, kalau akar kanan atau kiri, supaya ini kayak itu kan, tapi saya ke kanan, tinggal titiknya aja, titiknya di satu keluar. Bantu saya. Ayo, yang Gusti sama Kosta aja, yang lain tapi. Pasti bisa. Agak modalnya kita kasih tahu ya, sama kuadrat modalnya adalah 3 di beres. Kita kira. Silakan cepat. Sudah habis nih waktunya nih, bagus lagi. Iya, jangan cepat-cepat langsung. Cepat, gak ada benar salah. Nah, cepat. Ya, cepat. Satu lagi. Ya. Ya, coba dulu. Ini sebaik apa salah? Mau salah mau benar nggak apa-apa, tandai ya. Kalau yang kurang, tapi beresnya saya naikin ya. Kalau ada kurang sedikit, jangan tanya teman, nggak apa-apa.